wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Kita memulai pembelajaran untuk hari ini. Lanjut materinya, yaitu sambungan dari materi yang kemarin Bapak berikan, yaitu adalah memahami karakteristik masing-masing setiap negara yang menjadi anggota negara ASEAN. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui karakteristik tiap-tiap negara yang menjadi anggota ASEAN. Jadi yang pertama, jadi kalau kita bicara tentang karakteristik, yaitu adalah nanti kita akan pelajari adalah berkaitan dengan identitas, keadaan alamnya, penduduk, perekonomian, sumber daya alam, dan kerjasama tiap-tiap negara yang menjadi anggota ASEAN. Kita mulai dulu dari negara Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa negara Indonesia, yaitu adalah nama resminya Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan republik, kemudian kepala negara di kepala negara namanya presiden, kemudian kepala pemerintahan presiden, bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Agama utama, agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah adalah ada 5, ya. Yang pertama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Kemudian suku bangsa, sangat banyak sekali suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, beraneka ragam. Kemudian penduduknya hampir 255,7 juta, itu menurut sensus penduduk pada tahun 2015. Kemudian mata uang rupiah, kemudian hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya negara Indonesia adalah Indonesia Raya. Kemudian maskapai penerbangan yang paling terkenal di negara kita adalah maskapai Garuda. Kemudian bandara udara yang terkenal sangat banyak di wilayah kita. Setiap provinsi hampir semua memiliki bandara-bandara internasional. Kemudian setelah kita mengetahui identitas negara kita harus mengetahui adalah keadaan alamnya. Jadi keadaan alamnya ini dari letak dan luasnya, kalian bisa baca iklimnya bagaimana, iklim di Indonesia itu bagaimana, kemudian bentang alamnya, pegunungannya, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Kalian bisa membaca di buku paketnya masing-masing. Kemudian kita berbicara tentang penduduknya. Apakah penduduknya itu sangat banyak sekali atau penduduknya hanya beberapa juta saja? Tetapi kita ketahui bahwa penduduk di Indonesia ini sangat banyak sekali dan sangat tersebar di beberapa daerah-daerah. Kemudian penduduk, kemudian perekonomiannya. Apakah kira-kira negara di Indonesia ini perekonomiannya sangat baik dengan ditunjang dengan penduduk yang sangat banyak? Jadi kalian bisa baca dan simak di bukunya masing-masing. Kemudian sumber daya alamnya, sumber daya alam yang diunggulkan di negara Indonesia itu apa semua? Jadi aneka ragam apa semua sumber daya alam yang terdapat di bumi negara Indonesia kita ini, bisa kalian baca masing-masing. Kemudian kerjasama. Jadi kerjasama ada berkaitannya dengan sumber daya alam ini. Dengan adanya sumber daya alam yang sangat banyak, tentunya kita tidak bisa mengelola sumber daya alam itu sendiri, perlu adanya kerjasama dengan negara-negara asing atau negara-negara tetangga atau negara anggota yang menjadi anggota ASEAN itu sendiri. Silakan dibaca di buku paketnya masing-masing sampai di negara-negara yang menjadi anggota negara ASEAN, sampai terakhir adalah negara Vietnam. Kira-kira apa yang perlu yang kalian ketahui di situ? Jadi untuk hari ini sampai di situ. Apabila ada sebuah pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui aplikasi Telegram Bapak, ya, atau di WA pribadi. Tetapi kalau dalam pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom atau melalui aplikasi Telegram Bapak. Jadi Bapak ulangi lagi, dalam pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom dan aplikasi Telegram Bapak. Jadi itu saja.